Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Mario Fernando. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan desain sistem menggunakan salah satu metode, yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Nah, sebelumnya saya sarankan Anda untuk menonton video sebelumnya, karena di video tersebut telah dibahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk notasi dari data flow diagram. Untuk linknya bisa dicek di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, pada video ini akan melanjutkan pembahasan tentang aturan levelisasi dan contoh pembuatan data flow diagram. Levelisasi dalam data flow diagram. Mengingat tingkat kompleksitas sistem yang berbeda-beda, maka dibuat berlevel-level juga. DFD mulai dari level 0 atau bisa disebut dengan DFD konteks, lalu DFD level 1, DFD level 2, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Nah, itu contoh sketsa levelisasi dalam DFD. Di situ ada diagram konteks, lalu diturunkan menjadi diagram level 0. Dari proses diagram level 0 dapat diturunkan lagi menjadi lebih kompleks, yaitu diagram level 1, proses 1, diagram level 1, level 2, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. DFD level 0 yaitu mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan, dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen di dalam organisasi. Contohnya yaitu sistem informasi pengajian. Nah, di situ ada level 0-nya yaitu pencatatan data, penghitungan gaji karyawan, dan pembuatan laporan. Nah, DFD level 0 yaitu ada proses pencatatan data yang diturunkan ke level 1, proses 1 yaitu pendataan karyawan, lalu level 1 proses 2 pendataan jabatan, dan level 1 proses 3 pendataan upah per jam dan lembur. Lalu yang DFD level 0 proses 2 yaitu ada perhitungan gaji karyawan, diturunkan ke level 1 yaitu proses 1 hitung gaji, lalu ada cetak slip, lalu yang pembuatan laporan atau level 0 yang proses 3 diturunkan ke level 1 yaitu proses 1 pembuatan laporan karyawan dan pembuatan laporan gaji. Nah, untuk DFD level 0 atau diagram konteks contohnya sebagai berikut, yaitu ada data pegawai, direktur, dan personalia. Jadi alurnya dari data pegawai ataupun dari direktur ini mengirimkan data ke sistem informasi penggajian. Jadi data karyawan dikirimkan ke sistem informasi, dan juga data jabatan, upah lembur, dan upah per jam dikirimkan ke sistem informasi. Ini nanti akan diolah oleh sistem informasi penggajian ini dan akan menghasilkan slip gaji dan juga laporan gaji karyawan dan laporan data karyawan untuk direktur. Lalu selanjutnya yaitu diagram konteks yang lebih kompleks lagi. Alurnya seperti pada gambar ini, tetap ya ada 3 yaitu karyawan, direktur, dan personalia. Prosesnya ada 3 tadi, yaitu pencatatan data, perhitungan gaji karyawan, dan pembuatan laporan. Nah, semuanya ini nanti saling berkaitan. Jadi bisa dimulai dari data karyawan, memasukkan data di proses pencatatan data, dan data tersebut akan disimpan ke dalam data storage data karyawan, dan data tersebut akan digunakan untuk membuat laporan dan juga dibuat untuk perhitungan gaji karyawan. Oke, nah untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Lalu DFD level 1 proses 1. Di situ ada data karyawan dan direktur. Kedua data tersebut akan diproses untuk menghasilkan suatu data. Prosesnya yaitu ada data karyawan, data jabatan, dan upah per jam lembur.
Jadi data karyawan tadi akan diinputkan ke dalam sistem, lalu diproses dan disimpan ke dalam data storage karyawan, dan suatu saat nanti akan dibutuhkan kembali. Jadi ada juga dari data jabatan direktur dan upah per jam dimasukkan ke dalam sistem, yaitu data jabatan dan upah per jam lembur. Ini nanti akan disimpan hasil prosesnya atau outputnya ke dalam data storage upah yang akan digunakan dalam selanjutnya. Lalu DFD level 1 proses 2, yaitu ada proses hitung gaji dan cetak slip. Sama, yaitu dari personalia memberikan input kepada sistem, yaitu rekap data absensi dan rekap data lembur yang akan diproses oleh proses hitung gaji dan akan menghasilkan slip yang akan disimpan pada data storage slip. Dan pada proses slip membutuhkan data input karyawan, upah, dan juga slip. Dan ini nanti akan menghasilkan output, yaitu cetak slip. Lalu DFD level 1 proses 3. Di situ ada dua proses, yaitu laporan data karyawan dan laporan gaji karyawan. Nah, ini tadi dari beberapa hasil output yang telah diproses pada proses-proses sebelumnya. Ada data storage upah, slip, karyawan, jabatan. Ini tadi telah diproses pada proses sebelumnya, dan inilah yang akan digunakan untuk hasil akhirnya, yaitu pembuatan laporan data karyawan dan laporan data gaji karyawan dan juga laporan gaji karyawan. Inilah data flow diagram atau alur dari data yang ada dalam sistem informasi penggajian. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari data flow diagram levelisasi. Nah, untuk video berikutnya akan membahas tentang use case dan UML. Jadi sampai sini dulu untuk video ini. Jangan lupa untuk melanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.